Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-203, baru saja. Tangan mana yang kamu gunakan untuk melukainya? Kata-kata sedingin es itu tidak mengandung emosi sedikit pun. Seolah-olah mereka telah ditransmisikan dari 9 neraka yang tenang, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Saat kata-kata Xiao yang diucapkan, suhu seluruh tempat tiba-tiba menjadi sangat dingin. Hal ini menyebabkan orang-orang di luar yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut merasa seolah-olah berada di dalam gudang es saat ini. Mereka merasakan hawa dingin yang dalam dan menakutkan. Ketika orang banyak melihat wajah Xiaoyan, segera ada orang yang mengenali bahwa pria berjubah hitam di depan mereka adalah orang yang telah melawan badai di jalan tadi. Dari kelihatannya, pemuda yang tampak muda ini sebenarnya tampak seperti seorang ahli setengah kaisar. Ketika mereka memikirkan hal ini, kerumunan di luar arena segera mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi serius. Dari kelihatannya, pemuda berjubah hitam ini juga bukan orang biasa, mampu mencapai level setengah kaisar pada usia seperti itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa di kota kuno yang buas ini? Ceka-ceka, sepertinya angan-angan mereka berempat akan gagal. Di dalam kerumunan, seorang lelaki tua yang sedikit lebih tua melihat pemandangan ini dan segera menghela nafas pelan dari mulutnya. Dia perlahan membuka mulutnya dan tertawa. Saat suara lelaki tua itu terdengar, kerumunan di sekitarnya segera mengalihkan pandangan mereka ke lelaki tua itu. Orang tua ini sekali lagi tertawa pelan. Kilatan berkedip di mata lamanya saat dia melihat Xiaoyan di arena. Segera, dia menyipitkan mata lamanya dan membuka mulut untuk berbicara sambil tersenyum. Haha, identitas pemuda ini jelas tidak biasa. Kalau aku mengatakannya, semua orang mungkin akan kaget. Ketika mereka mendengar kata-kata samar lelaki tua itu, kerumunan langsung menjadi ribut. Namun, lelaki tua ini bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya. Senyuman di sudut mulutnya perlahan melebar. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, mulutnya perlahan-lahan mengeluarkan senyuman ketika dia berkata, senior ini telah menghilang dari kota selama sebulan. Dia juga orang yang dibicarakan dan diejek semua orang selama 1 bulan ini. Dia adalah yang terhebat sumber dari pertemuan besar alkemis ditunda secara paksa. Yan Xiao, ketika kata-kata ini keluar, rasanya seperti sambaran petir. Semua orang di luar arena tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pemuda berjubah hitam yang menyelamatkan Qin Zhong dengan cara yang menggelegar sebenarnya adalah Yan Xiao, yang sama penakutnya dengan tikus. Seketika, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Bahkan keempat setengah kaisar yang hadir juga memandang Xiaoyan dengan tatapan heran. Apakah pria di depan mereka benar-benar Yan Xiao, yang telah menghilang selama sebulan? Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan tatapan orang-orang di lapangan. Dia hanya memperlihatkan senyuman sedikit terkejut di sudut mulutnya. Dia memandang lelaki tua itu dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan, Pak Tua? Anda benar-benar memiliki wawasan yang unik. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku adalah Yan Xiao? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, tangan yang dia ulurkan ke depan menjadi lebih hormat. Sepasang mata tuanya memandang ke arah Xiaoyan sambil membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Tuan, Anda terlalu baik. Bukan karena lelaki tua ini memiliki mata yang baik terhadap orang lain. Hanya saja saya cukup beruntung untuk bertemu denganmu sekali sebelumnya. Oleh karena itu, aku bisa mengenalimu. Xiaoyan tersenyum dan tidak bertanya lebih jauh tentang pertanyaan ini. 4,5 kaisar di depannya. Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Zhong yang lemah dalam pelukannya. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Benang cahaya dingin perlahan muncul di matanya. Meskipun aura Qin Zhong lemah dalam pelukannya, hatinya segera menjadi bersemangat ketika dia melihat tubuh lemahnya dengan paksa memutar dan mencoba bangkit dari pelukan Xiaoyan. Namun, dia hanya bisa dengan tak berdaya diletakkan perlahan di tanah oleh Xiaoyan. Saat Qin Zhong hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, Xiaoyan dengan santai memasukkan kelengkeng berukuran besar pil obat ke dalam mulut Qin Zhong sebelum dia bisa melontarkan kata-kata yang sampai ke mulutnya. Begitu pil obat memasuki mulut Qin Zhong, itu langsung berubah menjadi aliran energi yang sangat murni, yang dengan cepat melonjak ke tubuh Qin Zhong. Kemanapun efek obat dari pil obat berlalu, kekuatan di tubuh Qin Zhong pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hal ini juga menyebabkan mata Qin Zhong tiba-tiba melonjak keheranan. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum sedikit.
Dia tidak menjelaskan lebih lanjut dan hanya menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa Qin Zhong merasa nyaman. Setelah itu, dia berdiri dan perlahan berbalik. Tatapannya memandang ke arah empat setengah kaisar. Keempat ahli bandi ini jelas telah mendengar nama Xiaoyan. Saat itu, nenek moyang klan Li adalah ahli kelas bandi bintang 6. Namun, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan pemuda berjubah hitam di depan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami dengan jelas betapa kuatnya Xiaoyan. Namun, sekarang mereka telah mencapai tahap ini, dan undangan kolam petir kekosongan ada tepat di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka mau menyerah ketika tatapan Xiaoyan menatap keempat setengah kaisar, yang terkuat di antara keempatnya. Setengah kaisar bintang 4 juga memandang Xiaoyan dengan ekspresi dingin. Dia membuka mulutnya dan menyeringai. Apa, kamu Yan Xiao itu? Setelah bersembunyi selama sebulan, kamu akhirnya mau tidak mau keluar. Namun, ini juga bagus. Orang tua ini ingat bahwa kamu juga memiliki undangan kolam petir Void yang kamu peroleh dari Ligan saat itu. Sekarang, lelaki tua ini akan mengurusnya untukmu. Menghadapi lelaki tua itu, yang juga mengenakan jubah hitam, Xiaoyan mencibir. Dia perlahan mengangkat tangannya ke bawah lengan bajunya sinar matahari. Dengan pikiran, seberkas sinar cahaya melintas di tangannya. Undangan prak cerah langsung muncul di tangan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi. Tatapannya acuh tak acuh saat dia menatap lelaki tua itu. Sekarang, beritahu aku, tangan mana yang kamu gunakan untuk melukainya barusan? Dihadapkan pada kata-kata Xiaoyan yang sangat dingin, lelaki tua itu masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Tatapannya menatap tajam pada undangan Void Lightning Pool di tangan Xiaoyan. Nada suaranya tidak cepat atau lambat ketika dia berkata, orang tua ini tahu bahwa kamu memiliki keterampilan Do yang sangat kuat yang cukup untuk memungkinkan kamu bertarung melawan setengah kaisar bintang 6. Namun, saat ini ada 4 setengah kaisar di sini. Lakukan kamu berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan orang tua ini dengan cara seperti itu. Setelah suaranya terdengar, kaki lelaki tua itu tiba-tiba melangkah maju. Di saat yang sama, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu Xiaoyan. Melihat ini, mata Xiaoyan juga menjadi semakin sedingin es. Dia mendengus dingin dan mengambil setengah langkah ke depan. Di bawah kakinya, aura menakutkan yang tidak sedikit pun lebih lemah dari aura lelaki tua itu tiba-tiba dan dengan keras menekan. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah ketika keduanya bersentuhan. Dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatannya, pihak lain tidak akan kalah darinya bahkan sedikit pun saat dia menekan Xiaoyan dengan auranya. Kekuatan Yan Xiao ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, 3 setengah kaisar lainnya di belakang lelaki tua itu juga melihat bahwa situasinya tidak tepat. Satu demi satu, mereka melangkah maju dan melangkah menuju Xiaoyan. Aura kaisar setengah bintang 3 tidak diragukan lagi ditampilkan pada saat ini. Namun, saat lelaki tua itu berpikir bahwa dia akan mampu menekan Xiaoyan dengan cara ini, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan dengusan dingin dari mulutnya. Tubuhnya bergetar dan aura di dalam tubuhnya langsung meletus. Segera, aura yang bahkan lebih menakutkan daripada gabungan aura keempat orang ini, dengan gila-gilaan keluar dari tubuh Xiaoyan. Itu benar-benar menekan aura keempat setengah kaisar ini. Bab ke-204. Saat ini, beberapa sosok sedang berdiri di tengah jalan yang dikelilingi kerumunan. 2 aura menakutkan yang sangat berbeda telah memenuhi area itu. Pada saat ini, di hadapan Xiaoyan, 4 sosok menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan aura dan tekanan Xiaoyan. Keempatnya adalah kaisar setengah bela diri. 4 kaisar setengah bela diri sebenarnya telah dikalahkan hanya oleh aura Xiaoyan. Setelah pertempuran ini, kemungkinan akan sulit bagi keempat kaisar setengah bela diri ini untuk menempatkan diri mereka di kota kuno kehancuran yang biadab. Pada saat ini, keempat kaisar setengah bela diri sedang melihat Xiaoyan yang memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dengan wajah dipenuhi ketakutan. Semuanya merasa sangat khusyuk di hati mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Yan Xiao akan begitu menakutkan. Mereka semua adalah kaisar bela diri bintang 3 dan setengah. Bahkan jika mereka berempat menyerang bersama, aura mereka tidak akan mampu menekan Xiaoyan sedikit pun. Pada saat ini, keempat kaisar setengah bela diri akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meragukan kekuatan Xiaoyan. Apakah pemuda berjubah hitam di hadapan mereka benar-benar hanyalah kaisar setengah bela diri bintang 3? Jika demikian, mengapa kekuatan yang dia keluarkan lebih rendah daripada kaisar setengah bela diri bintang 6? Pada saat ini, bahkan mata orang banyak yang datang untuk menyaksikannya dipenuhi dengan keterkejutan.
Yan Shao sebenarnya telah menekan 3 kaisar setengah bela diri dengan level yang sama sendirian. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahkan ada kaisar setengah bela diri bintang 4 yang menakutkan di antara mereka. Saat ini, mereka bahkan tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Mungkinkah ini kenyataan dan bukan ilusi? Sebagai tanggapan, lelaki tua yang mengenali Xiaoyan sebelumnya memiliki senyum tenang di wajahnya. Dia dibesarkan di kota kuno kehancuran yang biadab sejak dia masih kecil dan telah melihat terlalu banyak hal hebat. Pemandangan di depan matanya mungkin sulit diterima orang lain. Tapi dia mengerti bahwa alasan mengapa Xiaoyan mampu menekan keempat kaisar setengah bela diri ini adalah karena usaha Xiaoyan sendiri. Xiaoyan di medan pertempuran melihat ekspresi wajah keempat orang ini. Mulutnya sekali lagi mengeluarkan dengusan dingin. Tubuh lurusnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Aura yang menakutkan juga membawa tekanan menakutkan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan saat ia menekannya dengan keras. Dalam sekejap, aura keempat kaisar setengah bela diri dengan mudah dihancurkan oleh Xiaoyan. Tubuh keempat kaisar setengah bela diri juga terlempar ke belakang dan dengan keras menghantam tanah. Bang! Tubuh keempat kaisar setengah bela diri berada dalam kondisi yang menyedihkan saat mereka naik dan perlahan mundur. Jelas sekali. Mereka berempat tahu bahwa mereka bukan tandingan Xiaoyan, dan tidak akan ada hasil yang baik jika mereka terus bertahan. Dengan demikian, mereka sudah memiliki pemikiran untuk mundur dalam hati mereka. Namun, meskipun mereka ingin pergi, Xiaoyan dari Desolation of the Martial Emperors of the Savage Martial Emperor of the Desolation Realm, tubuh Xiaoyan tiba-tiba melintas saat dia berdiri di atas titik. Dia sudah menghilang. Ekspresi keempat bandi berubah drastis saat melihat ini. Tanpa ragu, mereka berempat tiba-tiba melompat ke depan. Kaki mereka dengan keras menginjak udara kosong. Tubuh mereka berkelebat saat mereka dengan cepat melarikan diri ke empat arah berbeda. Yan Shao, meskipun kamu tidak lemah, kamu tidak akan bisa menghentikan kami berempat jika kami ingin pergi. Setelah kata-kata ini diucapkan, Qin Zhong, yang sudah pulih, juga berdiri di belakang Xiaoyan. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan keempat kaisar setengah bela diri dan sedikit mengernyit. Dia menasihati Xiaoyan, Saudara Yan Shao, saya pikir kita harus melupakannya. Jika mereka berempat berpisah dan pergi, maka mereka pasti akan pergi. Jika keempat kaisar setengah bela diri berpisah, memang mustahil menghentikan mereka. Sudut mulut Xiaoyan perlahan menunjukkan senyuman dingin saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan oleh empat kaisar setengah bela diri. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Zhong dan berkata sambil tersenyum tipis. Haha, Saudara Qin, kamu hanya perlu bersantai dan tetap di sini. Saya ingin melihat seberapa cepat mereka berempat. Xiaoyan tidak menunggu Qin Zhong berbicara lagi. Tubuhnya langsung bersinar dan pada saat berikutnya, dia sudah muncul tinggi di langit. Sambil berpikir, avatar di tubuhnya dengan cepat mengembun di ruang kosong di sampingnya. Setelah bertukar pandang dengan avatarnya, Xiaoyan tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan Sky Absolute Steps. Tubuhnya berkelebat dan dia mengejar salah satu dari kaisar setengah bela diri bintang 3 yang relatif lebih lemah. Langkah absolut langit adalah keterampilan Doa Jewelry kelas manusia. Tentu saja, tidak perlu menyebutkan kecepatannya. Saat itu, Xiaoyan mampu bertarung melawan kaisar setengah bela diri bintang 7, ketika dia baru saja membuat beberapa kemajuan. Sekarang kekuatan Xiaoyan telah meningkat secara bertahap. Ketika dia menggunakannya, kemungkinan besar kecepatannya tidak akan kalah dengan kaisar setengah bela diri bintang 8 pada saat ini. Setelah Sky Absolute Steps digunakan, kecepatan Xiaoyan segera menjadi seperti meteor yang mengejar bulan. Dia langsung memotong ruang kosong dan muncul 1000 kaki di depan kaisar setengah bela diri bintang 3. Namun, sebelum kaisar setengah bela diri bintang 3 bisa melakukan apapun, Xiaoyan sudah dengan kejam melemparkan pukulan ke arahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, pukulan itu dengan keras menghantam dadanya. Setelah pukulan itu, tubuh kaisar setengah bela diri bintang 3 dengan lemah jatuh dari ruang kosong. Pada saat berikutnya, tubuh Xiaoyan sekali lagi melintas. Setelah 2 pukulan berat berturut-turut, 2 sosok manusia lainnya jatuh dari ruang kosong seperti mayat. Mereka dengan keras menghantam tanah di bawahnya, menciptakan lubang besar sedalam puluhan kaki. Namun, setelah ketiga sosok itu jatuh dari langit, ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari ruang kosong yang bahkan lebih jauh dari Xiaoyan. Suara ini bergema di seluruh langit kota liar kuno, menyebabkan ekspresi semua pakar di kota itu tiba-tiba berubah pada saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam ledakan ini sungguh tidak lemah. Di bawah persepsi beberapa kaisar setengah bela diri kelas atas, ekspresi mereka langsung menjadi jelek pada saat ini. Ini karena ledakan yang mengguncang bumi ini sebenarnya disebabkan oleh penghancuran diri kaisar setengah bela diri.
Pada saat ini, di bawah ledakan yang mengguncang bumi, puluhan ribu orang di kota sudah terkejut. Semua orang merasakan kejutan yang tiada tara di hati mereka. Setengah kaisar bela diri sebenarnya telah menghancurkan dirinya sendiri di langit di atas kota liar kuno. Pada saat ini, semua kaisar setengah bela diri dengan cepat bergerak. Mereka harus memperhatikan masalah tingkat kaisar setengah bela diri seperti ini. Adapun Xiaoyan, saat ledakan terdengar, senyuman di sudut mulutnya perlahan melebar. Ini karena ledakan yang mengguncang bumi itu disebabkan oleh avatarnya. Agar tidak membahayakan kota kuno di bawah, Xiaoyan telah dengan paksa menekan kekuatan di dalam tubuh avatarnya ketika kota itu hancur sendiri. Kalau tidak, siapa yang tahu masalah besar apa yang akan dia timbulkan di kota liar kuno? Sudut mulut Xiaoyan membawa senyuman dingin saat dia terbang dan mendarat. Dia melihat lubang besar yang dalam di tanah di bawahnya. Tubuhnya bergerak dan kakinya ditendang dari langit. Ledakan. Dengan suara keras, lubang besar itu semakin dalam lagi. Xiaoyan, yang berada di dalamnya, dengan kasar melemparkan tubuh yang sangat lemah keluar dari lubang besar dengan satu tangan. Dia melemparkan tubuh itu ke depan orang banyak di sekitarnya, seolah-olah sedang membuang sampah. Saya ingat bertanya kepada Anda sebelumnya tangan mana yang melukai Kinjo. Karena Anda tidak mau memberitahu saya hanya bisa menebak sendiri. Suara dingin yang tidak mengandung emosi sedikit pun terdengar. Tangan Xiaoyan dengan lembut bergetar di depan mata lelaki tua yang sangat ketakutan itu. Sekelompok api surgawi yang cemerlang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Namun, saat Xiaoyan hendak menyerang, suara gembira yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. Apa? Haha, Yan Xiao, jadi itu kamu. Kupikir ada sesuatu yang terjadi di sini. Haha, kamu benar-benar membuat lelaki tua ini mencarimu selama sebulan terakhir. Bersambung ke bab selanjutnya.